Hey guys, balik lagi di PSR Talk. Kali ini kita kedatangan tamu lagi. Without further ado, langsung saja. Ernest Prakasa, teman-teman, everybody. Selamat datang kok, Ernest. It's nice Halo, to meet halo, you. halo, halo. Sama-sama. Wah, keren Manggil banget nih. apa nih? Manggil ininya apa, Ndri? Manggil penontonnya apa? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Sobat Andri, Sobat Andri. Sobat anti, nggak ada. Nggak ada, ya udah. Kok nggak ada. But anyway, kok Hmm. bentar lagi kan kita mau bahas soal CTS 2 ya. Langsung aja nih Ya. kita nih, gaspol aja nih. CTS Hmm. ini bisa dibilang salah satu tipping point-nya dari Ko Ernest ya gitu. Sebelumnya meskipun film Ya. pertamanya Ernest, tapi sebenarnya kan yang bikin Ko Ernest ini jadi namanya melambung tinggi kan di CTS nih. Dan melanjutkan sebuah sequel. Apakah sequel ini terjadi karena simply ada cuannya gitu sih gitu. Ada cuannya atau memang ada mau pengembangan secara world building-nya atau karakternya gitu. Karena kan setelah CTS 1 turunannya tuh ada di series ya. Ada 2 season, kemudian ada show-nya juga, kemudian ada bukunya juga, kemarin ada musikalnya juga. Jadi ini murni cuan, emang ada potensial pengembangan secara world building atau gimana? Atau ada visi lain nih terhadap CTS ini? Sorry, buku sih belum ada ya, tapi ide bagus. Sebenarnya bukan dua-duanya. Jadi kalau ngomongin cuan sih sebenarnya kalau memang ngejar cuan mah langsung aja bikin dari dulu gitu. Ini udah 6 tahun berselang ya. Sebenarnya alasan yang sejujur-jujurnya adalah ketika kita di menjelang akhir 2021, kemudian gue mulai mikirin tahun depan mau bikin apa, diskusi dengan Pak Parwes. Ketika itu kalau teman-teman ingat, akhir tahun lalu tuh bioskop masih surem ya. Maksudnya kita belum tahu nih light at the end of the tunnel-nya belum kelihatan gitu. Ini bakal rebound kapan bioskop bisa rame lagi tuh kita masih gelap lah ketika itu. Jadi semangatnya itu sebenarnya adalah gimana caranya kita bisa menyuguhkan sesuatu yang paling menarik bagi penonton. Sebenarnya itu asal mulanya. Terus setelah ngobrol sama Parwes ya kita sepakat bahwa senjata paling kuat di koleksi artileri gua ya brand cek toko sebelah. Maka ketika kita pengen meramaikan kembali bioskop yang paling masuk akal, oke, mungkin ini udah waktunya gua mencoba untuk membuat cek toko sebelah 2 karena selama ini gua nggak pernah mau karena menurut gua capek gitu bikin sequel tuh lo pasti akan dibilang bagusan yang pertama gitu. Gue juga kalau nonton film sequel juga kan kerasa ya ini dibuat hanya sekedar buat apakah fan service, apakah manjang-manjangin IP doang, apakah cuma nyari duit doang, kerasa gitu. Jadi ketika mau dibikin sequel tuh banyak banget pertimbangan yang akhirnya mikir udahlah nggak usah bikin ide baru aja. Tapi akhirnya setelah kayaknya kita perlu berusaha mengembalikan penonton ke bioskop nih yuk biar semangat lagi. Yang ternyata sebelum ada ini jauh sebelum ini juga udah balik banget anyway gitu, syukurlah gitu ya. Tapi projectnya udah terlanjur di kick off, skripnya udah terlanjur ditulis. By the time KKN meledak di bioskop itu kita juga udah kalau nggak salah bulan Mei ya itu ya kita juga udah mau masuk preps gitu. Jadi udah gitu kita udah kadung ya mari kita kerjakan gitu. Kira-kira gitu sih proses kelahirannya. I see. Nah, menarik nih tadi sempat ngomongin skrip. Kalau dulu kan CTS pertama kan keresahannya tuh clear gitu ya. Descendant of Chinese, punya good career, and then have to go back to jaga toko and so on gitu. Terus ada anak sulung, anak bungsu, lebih sayang sama yang sulung and so on gitu. Itu kan semua udah clear tuh, udah settled down di film pertama. And then in the second one ini apa nih konflik yang mau diangkat gitu? Approach-nya sebenarnya gue sama Meira kayak kita coba untuk lupain dulu semua tentang cek toko sebelah. Terus karena kita memang terbiasa berangkat ya dari keresahan, maka kita coba kumpulin keresahan dulu gitu. Dari keresahan kita, dari message atau apa ya, points yang pengen kita sampaikan ke orang nih mana yang compatible dengan vehicle karakter-karakter cek toko sebelah. Karena gue selalu percaya sama tipe story driven gitu, bahwa karakter itu adalah kendaraan untuk ceritanya, bukan sebaliknya ya. Ini sebenarnya masalah perspektif aja sih, tapi kalau buat gue biasanya karakter adalah kendaraan bagi ceritanya. Jadi ceritanya dulu, nah mau cerita soal apa,
kita ngomongin soal message, soal keresahan. Salah satu hal yang lagi buat kami berdua sangat overwhelming adalah anak gue yang gede itu udah masuk SMP sekarang. Jadi transisi dari masa kecil ke masa remaja gitu. Jadi kita banyak merenung soal parenting, soal menjadi orang tua, soal ngebandingin ketika kita anak versus perspektif ketika kita jadi orang tua. Akhirnya kita sampai di salah satu premis yang memang keresahan yang memang kita pengen sampaikan, yaitu key message-nya adalah orang tua belum tentu selalu tahu apa yang terbaik buat anaknya. Ini sebenarnya sekaligus reminder buat kami sebagai orang tua gitu. Kita walaupun mungkin kita lebih modern dari orang tua kita dulu, tapi anak kita udah beda lagi zamannya. Jadi kita belum tentu tahu yang terbaik buat dia gitu. Jadi itu umbrella-nya yang kita rasa kompatibel dengan Cek Toko Sebelah 2. Kita cabangkan menjadi 2 plot yang berjalan paralel sebenarnya, walaupun terakhirnya ketemu plotnya Erwin dan Natalie dan plotnya Johan dan Ayu. Kalau untuk Johan dan Ayu itu ada sedikit subplot soal child free sebenarnya, karena kita ngerasa bukan semata-mata karena itu isu yang belakangan lumayan ramai, tapi kita juga sebenarnya dari dulu ngerasa bahwa punya anak itu seharusnya merupakan sebuah hak, bukan kewajiban gitu. Nah, kita juga sadar ini sesuatu yang buat orang Indonesia masih agak kontroversial ya. Jadi kita juga biar nggak kaget, kita coba masukin isunya dengan agak smooth lah gitu soal si child free ini. Proses kelahiran ceritanya kurang lebih kayak gitu, Ndri. I see. Menarik banget nih. Nah, salah satu case baru dari Cek Toko Sebelah ini adalah hadirnya Laura Basuki di sini. Mungkin ini akan jadi a very basic question yang ditanyain sama teman-teman yang lain ya. Kenapa akhirnya terpilih Laura Basuki? Apa yang bikin berbeda? Pasti di casting dengan yang lain-lainnya dong gitu. Kenapa akhirnya dia? Sebenarnya Laura itu udah lama banget ada di list gue gitu ya. Gue rasa semua sutradara punyalah list talent yang pengen banget diajak kerja sama gitu di handphone masing-masing gitu. Laura one of the actors on top of my list gitu. Dan ketika kita approach Cek Toko Sebelah 2 dan kita membandingkan karakter Natalie yang pertama-tama menurut kita di dalam sebuah franchise gitu atau sebuah series atau film ada sebuah karakter yang pemerannya diganti itu bukan sesuatu yang absurd dan aneh gitu. It's been done before. Jadi kita ngerasa kebutuhan karakter Natalie berbeda jauh antara Cek Toko Sebelah 1 dengan Cek Toko Sebelah 2 gitu. Natalie di sini jadi one of the main cast. Dia dapat beban yang buat gue nggak main-main gitu sebagai seorang aktor. Dan pemilihan kepada Giselle waktu itu menjadi masuk akal karena Giselle adalah seorang penyanyi sebenarnya yang kita ajak ikutan main film. So dari background, dari core competence, mereka berdua udah sangat berbeda. Jadi menurut gue kebutuhannya skenario ini membutuhkan seorang Laura Basuki menurut gue untuk menyampaikan karakter Natalie kepada penonton. Itu. Susah nggak bangun chemistry-nya? Kan sebelumnya kan karakter si Erwin ini kan sama ya Giselle gitu, kemudian changing, of course ada development, apalagi sequel kan berarti post CT1 ya gitu. Gimana tuh? Luckily tipe hubungannya Erwin dan Natalie itu agak kaku ya dari pertama gitu. Jadi bukan sesuatu yang tipe hubungan yang very intimate, very touchy gitu. Jadi mereka berdua ini agak rigid gitu. Di sini dibahas juga soal di Cek Toko Sebelah 1 sempat disinggung sedikit soal premarital sex gitu. Di sini kita bahas lebih dalam soal itu antara Natalie dan Erwin. Jadi untungnya mereka berdua ini emang hubungannya agak kaku gitu. Jadi ketika berganti dan terbantu juga the fact bahwa gue sama Laura tidak begitu akrab ya, dalam artian bahwa kami tidak ada di circle yang sama, kita tidak berteman sebelumnya. Jadi kenal kalau ketemu di event doang, gue cuman kenal gitu-gitu doang gitu, sebatas saling fallback dan ketemu ketika ada acara doang gitu. Jadi kita tidak bergaul dalam circle yang sama. So ketika kita pertama ketemu dan ngobrol, dan ketika gue menjadi Erwin, there's a certain level of awkwardness yang menurut gue patut dijaga gitu. Apalagi kan selama syuting itu, kita syuting dari mulai pertama kali Erwin Natalie ketemu, ada flashbacknya lah gitu. Untuk adegan awal itu intronya kita nggak pernah ceritain di film bagaimana mereka bertemu. Nah itu memang butuh kekakuan di situ. Jadi gue rasa blessing in disguise juga bahwa gue sama Laura tidak akrab ya. Jadi untuk berperan agak-agak distant, agak-agak awkward gitu, lumayan memudahkan. Dan sebaliknya ketika harus menjadi adegan-adegan yang cukup intimate gitu,
untungnya kita punya waktu preps yang cukup, kita punya waktu reading yang cukup, nguliknya juga bareng sama co-director, merangkap istri gue, Meira. Ini mau seintim apa, romance-nya mau seromance apa, touching-nya mau kayak gimana, itu kita udah bahas dan kita persiapkan dengan detail ketika preps. Jadi pas syuting sih lumayan lancar sih, relatif lancar gitu. I see, menarik. Nah, aku mau tanya terhadap sub karakternya dan subplotnya kan dari CTS dikembangkan series gitu dan sub karakternya tuh masih ada juga sampai sekarang. Apakah untuk kita yang nonton seriesnya atau spin-offnya ini akan ada kayak semacam fan service-nya gitu? Karena kan jaraknya tuh cuma sebulan tuh, harusnya semua cerita-cerita yang di tengah ini nih bisa masuk juga dong ke CTS 2 gitu. Sebenarnya secara timeline series itu terjadi setelah justru. Dan itu yang gue coba, salah satu upaya gue buat memisahkan sebenarnya. Karena gue rasa series dan film sangat berbeda sekali, dari konsep juga udah beda banget. Filmnya pasti kita akan, biar at the end of the day it's a drama movie gitu, walaupun dengan bumbu komedi ya. Sementara seriesnya tuh sitcom yang komedinya bisa liar banget gitu. Jadi mereka bermain di empang dan Koafuk nikah lagi dan segala macam itu terjadi setelah film kedua. Jadi gue punya kebebasan untuk membuat cerita yang tidak terikat oleh apapun yang terjadi di series. Jadi gue menjaraki itu dari segi treatment berjarak, dari segi timeline juga berjarak. Jadi asosiasinya film kedua ini adalah hanya dengan film pertama gitu. Jadi untuk memudahkan juga. Rasanya sih kalau ditonton beda banget sih ya, harusnya gitu, treatment series dan film gitu, walaupun ada karakter-karakter yang nyebrang gitu, tapi should be very very different feel to it sih, sangat didrive oleh konflik keluarganya gitu. Kalau di series mungkin konflik keluarga akan jadi tulang punggung untuk benang merah ya, tapi sajian utamanya adalah komedi gila-gilaan gitu. Kalau di film tetap sajian utamanya ya at the end of the day drama keluarga gitu. Alright. Okay, so kita move on to the soundtrack. Jadi one of the best thing di film-film Koernas kan salah satunya ada soundtrack ya. Do you mind to share the soundtrack yang akan mengisi di Cek Toko Sebelah 2? Ada cerita-cerita unik kah? Kenapa pemilihan lagunya, memilih lagu-lagu ini untuk soundtrack ini? Atau mungkin ada original soundtrack dari CTS 2? Iya, jadi kalau di CTS yang pertama kan gue kerja bareng itu combo antara The Overtune sama The Overtune sama GAC. Jadi kita bikin satu mini album 5 lagu dari mereka. Kalau sekarang sebenarnya kita memakai 3 lagu OST, tapi sebenarnya hanya satu yang kita bikin baru gitu. Kita bikin lagu bareng sama Mika Overtunes ya, Mika Angelo, solo karir sekarang dia, dengan judulnya Terjanji. Itu beneran Mika bikin lagu itu bermodalkan skrip awalnya, kemudian ketika gue udah beres syuting, gue bikin rough cut untuk scene yang dia soundtrack-kan, kemudian rough cut itu gue kirim ke Mika untuk Mika mematangkan lagunya. Tapi di luar itu ada satu lagu dari Sal Priadi, kita upayakan rumah itu, juga ada lagu dari Donda Maula dan Sheila Dara yang judulnya Peka. Tapi 2 lagu itu memang lagu yang ya gue suka aja lagu itu, dan kebetulan ada momen yang pas maka kita pasang. Jadi total ada 3 lagu yang ada di film ini, tapi yang kita bikin baru dari nol itu 1 lagu. Alright. Oke, langsung to the last question. Sebenarnya ini mungkin pertanyaan yang Koernas males jawab ya gitu. Kenapa harus nonton Cek Toko Sebelah 2 gitu kan? Itu kan pasti kayak nggak ada harus gitu. Koernas selalu jawab gitu. Iya betul. Mungkin questionnya diganti. Yeah. Kalau diibaratkan, sebenarnya ini question yang sering aku tanya nih ke teman-teman nih ya. Kalau diibaratkan sebuah buah, film Cek Toko Sebelah 2 itu seperti apa? Tapi karena Koernas komika gitu. Kalau diibaratkan komika, Cek Toko Sebelah 2 itu seperti komika siapa gitu. Buset, berat banget perbandingannya. Siapa ya? Waduh, agak berat sih kalau komika ya. Kayak gue harus mikir agak lama kalau menjawab ini ya. Oke deh, buah juga nggak apa-apa deh, kalau buah deh, buah. Buah ya? Buah aja. Buah ya? Buah itu mungkin... Buah, interesting question.
Mungkin gue akan pilih apel kali ya. Gue akan pilih apel karena apel itu apel yang manis tapi ya, bukan apel yang hijau yang asem ya. Apel itu bergizi, apel itu mengenyangkan, apel itu bisa bukan cuman mengenyangkan, tapi juga lumayan kalau lagi aus gitu, menyegarkan. Dan yang terpenting, apel itu adalah salah satu buah yang punya aftertaste menyenangkan gitu. Kayak gue doyan banget makan durian gitu, tapi kalau gue makan durian tuh habisnya setelah makan durian tuh aftertaste-nya ngeselin. Karena buat gue salah satu hal yang paling krusial dari sebuah film adalah aftertaste gitu. Aftertaste, lo mau bikin film dengan opening dan middle yang keren, begitu endingnya dan aftertaste-nya akhirnya falls flat, sia-sialah upaya kita semua gitu. Jadi aftertaste-nya kayak apa sih ketika orang meninggalkan bioskop ya, semoga seperti orang yang makan sebutir apel yang manis, ada rasa manis di situ, ada rasa kenyang juga karena mendapatkan suguhan yang lumayan bisa memenuhi dalam hal ini memenuhi hati, bukan memenuhi perut ya. Mantap. Ladies and gentlemen, Eros Prakasa, silakan saksikan Cek Toko Sebelah 22 Desember 2022. Yes. Dan please after nonton tinggalkan aftertaste-nya, di tag di IG story, komen juga atau review juga. Yes. Silakan tag Eros Prakasa juga ya biar di repost ya gitu. Iya. Biasanya sih gitu. Iya, thank you teman-teman. Akhir kata, play it, don't stop, just rewards. Cut.